Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 4. Kelompok kami akan menjelaskan tentang suku negara atau surat berharga syariah negara. Berikut anggota dari kelompok kami. Saya Hidayatul Sulastri, NIM 036, menjelaskan tentang pengertian suku dan sejarah perkembangan suku. Suku diterjemahkan dari bahasa Arab sak atau tunggal, atau suku atau jamak yang berarti dokumen. Sementara menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution, suku diartikan sebagai sertifikat yang mempresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset terwujud nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Berbeda dengan instrumen keuangan pada umumnya, suku memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berarti suku tidak memiliki hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, maisir atau spekulasi, dan unsur haram. Di samping itu, suku harus memenuhi akad-akad sesuai transaksi syariah dan berbasis aset real. Sejarah perkembangan suku. Suku berhubungan dengan jual beli suku. Suku yang berhubungan dengan jual beli sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tetapi pada saat itu suku masih dianggap negatif karena sangat dekat dengan riba, sehingga Rasulullah mengingatkan umat Islam untuk meninggalkannya. Suku kemudian muncul pada awal kekhalifahan Islam dan berkembang dengan sangat luas pada waktu itu. Perniagaan yang timbul di dunia barat tentang transfer hak finansial khususnya di Inggris pada pertengahan abad ke-18 memungkinkan seorang pedagang menggunakan suatu sak atau cehui yang didasarkan pada suatu jaminan pembayaran yang ditransfer antara pihak yang mewakili pembayaran yang terjadi pada transaksi perniagaan jangka panjang. Pada tahun 1992, The Rating Agency of Malaysia atau RAM dan Malaysian Rating Agency Corporation atau MRAC, keduanya memasarkan bentuk Islamic Private Debt Securities atau IPDS yang menggunakan dasar Bai al-Inah dan Bai al-Dain. Bentuk kedua akad ini adalah kontrak Islamic Bond Indonesia. Pada tahun 1990, Pusat Depository Malaysia (SDN-BHD) atau Malaysia Central Depository (SDN-BHD) dibentuk untuk mengelola dan melaksanakan sistem depository pusat atau Central Depository System (CDS). Pada tahun 1990, Rating Agensi Malaysia atau RAM diresmikan untuk memberikan pinjaman pada security swasta dan meningkatkan pasar security. Pada tahun 2001, Kerajaan Bahrain menggunakan suku pertama dengan konsep ijarah. Konsep ini berkembang dengan sangat pesat dalam 3 tahun dan menjadi produk unggulan dalam pasar modal Islam. Dengan adanya hal tersebut, Malaysia merenovasi Islamic Bonds menjadi suku. Suku dikembangkan Kerajaan Malaysia pada 3 Juli 2002 dengan menerbitkan sertifikat utang Malaysia Global Suku dengan jatuh tempo 5 tahun. Sekian presentasi materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Cahyani Putri, NIM 12406193007 akan membahas bab atau poin berikutnya, yaitu tentang aspek legalitas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, SBSN atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyerahan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang berikutnya adalah dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, akad-akad yang terdalam SBSN adalah akad SBSN ijarah, yaitu berdasarkan akad ijarah lalu ada SBSN mudharabah, musyarakah, istinah, lalu ada juga SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan yang terakhir adalah diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih akad-akad tersebut. Dengan mengacu pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara umum mempunyai manfaat, diantaranya yang pertama, memperluas dan meningkatkan peran sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, memperluas basis pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan domestik maupun internasional. Yang berikutnya, memperluas jaringan, lalu mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen berbasis syariah. Dan yang terakhir ada mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Setianingrum, NIM 124161930002. Saya di sini akan menjelaskan tentang produk suku. Produk suku sendiri ada dua jenis. Yang pertama, suku yang diterbitkan oleh negara atau surat berharga syariah negara atau yang dikenal dengan SBSN. Yang kedua adalah suku korporasi, suku yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu adalah suku yang dikeluarkan oleh negara atau SBSN. Suku ini penerbitannya dilakukan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Sedangkan jenis-jenis dari suku ini, yang pertama adalah suku yang menggunakan akad ijarah atau ijarah. Yang kedua ada suku yang menggunakan akad mudharabah dan yang ketiga adalah suku yang menggunakan akad musyarakah atau SBSN musyarakah. Dan yang keempat adalah suku yang menggunakan akad istinah atau istinah. Yang kelima adalah suku yang menggunakan akad-akad yang lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dan yang terakhir, suku yang diterbitkan dengan menggunakan kombinasi akad-akad di atas tadi. Dan yang kedua adalah suku korporasi, yaitu suku yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN yang penerbitannya ini dilandaskan oleh Peraturan OJK Nomor 18/PJOK.04/2005 yang menjelaskan ada 26 agen penjual suku yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. 26 perusahaan tersebut di antaranya ada 20 bank umum, dan 3 di antaranya merupakan bank syariah dan 17 lainnya merupakan bank konvensional dan 6 lainnya merupakan perusahaan
kedua ditinjau dari penerbit pihak penerbit. Yang pertama ada suku korporasi, yang kedua ada suku negara atau surat berharga syariah negara yang disingkat dengan SBSN, dan ada yang ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil. Yang pertama itu ada suku margin, suku fee, dan suku bagi hasil. Yang keempat yaitu ada suku yang ditinjau dari basis aset, ada suku aset, dan yang terakhir ada suku penyertaan atau suku equity. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Isabella Novi Putri, NIM 010, akan menjelaskan tentang masalah-masalah sekuritas. Yang pertama yaitu menurut Al-Amin tahun 2007. Yang pertama yaitu jaminan oleh pihak ketiga dalam suku ijarah untuk melindungi investor. Yang kedua, model jual sewa kembali yang masih diperdebatkan. Yang ketiga, dalam suku musyarakah, adanya jaminan pengembalian dalam perjanjian musyarakah tidak boleh dalam hukum Islam. Selanjutnya, belum ada model rating khusus pada suku. Yang kedua yaitu menurut Iqbal dan Mirsor tahun 2007, yaitu institut kecil sulit untuk membuat suku atau menerbitkan suku. Kemudian efisiensi biaya menjadi kompetitif dibandingkan dengan obligasi konvensional. Yang ketiga, bridging mengacu pada benchmark konvensional. 4. Investor cenderung menahan suku sampai jatuh tempo. Yang kelima dan yang terakhir, adanya biaya tambahan untuk membuat suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Oktianur Arifianti, NIM 12406193019. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang tinjauan umum pasar suku dan penerbitan suku oleh pemerintahan. Langsung saja yang pertama, yaitu tentang tinjauan umum pasar suku. Suku atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi akad syariah yang melandasinya, yang dapat berupa sebagai ijarah atau sewa, mudharabah atau bagi hasil, dan musyara'ah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, suku merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitmen kepada pemegang suku, yang mewajibkan emitmen membayar pendapatan kepada pemegang suku berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut organisasi, suku ialah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan aset yang jelas, barang atau jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Setiap suku yang didasarkan pada penerbitan. Maka dapat disimpulkan bahwa suku merupakan suatu instrumen yang inovatif dan dapat membantu dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembangunan bagi negara dan meningkatkan modal usaha dalam pengembangan usaha bagi yang menerbitkannya. Yaitu yang kedua, menjelaskan tentang penerbitan suku oleh pemerintah. Hal yang pertama harus diperhatikan dalam membahas buku adalah pihak penerbit suku. Penerbit suku disebut sebagai emitmen, terdiri atas perusahaan korporasi dan pemerintahan. Suku bukan efek berbasis kepemilikan seperti saham syariah, sehingga pemerintah dapat menjadi penerbit suku. Suku terdiri atas suku pemerintahan dan suku korporasi. Identifikasi suku menjadi penting karena berhubungan dengan peringkat suku, keuntungan dan regulasi yang digunakan dalam penerbitannya. Peringkat suku menunjukkan kualitas yang digunakan akan berbeda antara suku pemerintah dan suku korporasi. Sebaliknya, apabila suku mempunyai kualitas yang baik sama halnya dengan nilai ranting yang sangat bagus, maka tingkat keuntungan relatif lebih kecil dibandingkan pasar. Selain itu, tujuan obligasi pasar. Selain itu, tujuan obligasi suku. Tujuan diterbitkannya adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek,
pengembangan pasar, keuangan syariah, menambah jenis instrumen investasi, memanfaatkan barang milik negara, dan memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring oleh perbankan konvensional. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Nuriani, NIM 018 dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang sistem perhitungan bagi hasil suku. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN/MUI/9/2002, obligasi syariah atau suku adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Islam yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk mau membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam perhitungan imbal hasil suku, dikenal ada dua macam model imbal hasilnya, yakni yang pertama, suku mudharabah, merupakan suku yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Yang kedua yaitu suku ijarah, merupakan suku yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon atau fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf.